ya emang sekarang mungkin yang dicari kan euforianya ya. Iya, Aleta, ya. adrenalin terus Adrenalin, pokoknya. pokoknya ubah, ora ubah Bali. Tinggi banget itu 1 tahun nggak ada income sama sekali tuh waktu itu, tiba-tiba jualan soto waktu itu tuh. Oh iya? Iya, Serius? serius. Jualan soto aku waktu Siapa Covid. ini psikolog kolaborasi DJ, wakil ketua PDJI sama dengan dodolan soto. Semoga DWP tetap terus berjalan, Iya, tolong eksistensi. DWP, panggil aku. Ini ada DJ yang punya goals untuk perform di sana. Tapi kalau kamu disuruh milih 2 tahun lagi lah, dengan kondisi apa yang kamu goalsnya tuh sedikit tercapai tapi belum penuh, pengen di Jogja apa pulang deket orang tua? Pulang sih. Kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Hari ini kita kedatangan female DJ Yogyakarta dan dia adalah wakil ketua harian PDJI Pemda Yogyakarta. Mari kita kenalkan dengan Dik siapa? Halo, aku Aleta. Lebih terkenalnya dipanggil siapa kalau di Aleta ya? Aleta sih. Sebelum masuk di perjalanan Aleta, asli mana Aleta? Aslinya sebenarnya Sumatera Barat. Oh, luar Jawa. Bukan orang Jawa, Oke. tapi udah lama tinggal di Jawa gitu. Oh, langsung di Jogja berarti tinggal? Jogja. Perantau pertama kali langsung ke Jogja. Oke. gitu. Mulai dari kapan Aleta tuh mengenal perdijian? Kenal ya, bukan nyebur ya. Kenal bukan dulu. nyebur ya. Kenal itu kayaknya SMP sih udah kenal. Oke. Dulu itu tuh sering ada acara fun run gitu loh. Fun run, Jadi oke. yang kayak color-color yang ditabur-taburin warna Iya, gitu iya, kan. iya. SMP tuh kan kayaknya hype Hype banget ya. Terus selesai lari itu biasanya kumpul, ada DJ-nya kayak gitu. Dan dulu kan lagunya tuh kayak festival gitu kan, kayaknya keren gitu. Tapi waktu itu belum bisa musik sih. Belum, tapi udah interest dengan DJ? Udah interest lah waktu itu SMP. Yang membuat tertarik apa sih dengan DJ itu sebenarnya? Karena aku nggak bisa main musik. Nggak bisa main alat musik. Dulu bisa paling cuma gitar, itu pun kuncinya cuma kunci A minor, G minor gitu. Standar lah ya. Standar lah ya. Gitu, terus akhirnya coba mendalami. Waktu itu ada acara yang lagi hype-hypenya zaman itu tuh, Tomorrowland kan, Oke. di YouTube tuh. Terus kayaknya keren nih. Terus kenal lah beberapa teman-teman yang juga seneng DJ gitu. Awalnya itu kakak kelasku. Itu masih SMA. SMA, udah Udah SMA. SMA nih. Oke, terus? Kakak kelasku SMA, dia tiba-tiba main di acara pensi. Oh, pensi. Pensi, terus aku lihat kan alatnya gitu kan. Kayak ini nggak ada hubungannya sama chord deh atau apa gitu kan. Iya, Karena iya. nggak bisa banget gitu. Terus pas dilihat-lihat tuh kayaknya menarik. Dari situ lah. Oh, dari SMA awalnya. itu? Terus dengan ketertarikan di waktu SMA itu, Aleta sempat pengen belajar lebih detail atau cuman just to suka aja, habis itu ya udah lewat gitu? Ada plot twistnya sih sebenarnya itu. Jadi waktu SMA itu kan dancer sebenarnya. Siapa? Aku Oke. aku dancer, terus nggak bisa musik. Nah, terus kenal kakak kelas yang bisa nge-DJ itu, dia mulai tuh ajarin aku juga mulai lihat-lihat di YouTube Oke. kayak gitu kan. Nah, awalnya tuh cuma penasaran, pengen otodidak aja gitu kan, coba-cobain yang penting bisa. Jadi belum ada arah mau gue pengen Serius jadi DJ nggak nih. gitu ya? Enggak, Gitu. belum gitu. Gitu. Sampai akhirnya lompat jauh nih ke kuliah. Oke. Pas ke kuliah itu ada tempat yang mainin DJ gitu. Tapi lagunya kok nggak seperti lagu yang aku familiar gitu. Terus karena waktu dulu influence-nya kan DWP, Ya. terus kayak Nasional lah Tomorrowland ya, gitu. Jadi yang ketika yang aku lihat tuh lagunya tuh beda banget lah gitu kan. Terus aku pengen deh ngasih tahu orang lagu yang aku suka gitu. Lagu yang aku suka, ada nggak sih orang lain yang juga pengen denger lagu yang kayak gitu. Nah, awal mulanya tuh di situ aku pengen seriusin pas kuliah gitu. Gitu, terus akhirnya diseriusin? Akhirnya aku ambil kursus. Kursus? Iya. Oke. gitu. Karena kalau kita bicara DJ itu kan ternyata
dari Aletha bilang tidak suka musik itu tetap masih bisa belajar asalkan punya niat yang gede ya kan? Iya, bisa. Gitu, dan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Iya. Kalau di Jogja aktivitasnya apa sekarang Aletha? Aku baru selesai kuliah, alhamdulillah sudah lulus, ya kan? Ambil jurusan apa? Psikologi. Psikologi, oh alah sama yang sebelah. Berarti. Banyak ya. Banyak ya. psikolog. Iya begitu. Psikologi nggak tahu, tapi rawat jalan, tapi jadi DJ gitu ya. Tapi itu bagus loh, psikolog itu cenderung mempunyai fundamental yang kuat untuk menilai orang kan. Oh iya. Tapi dia mau humble dengan dunia malam itu hebat lah. Ya kontrolernya iya. Asal nggak pelampiasan. Terus ini mulai belajar DJ dan perform pertama kali kapan? Perform pertama kali. Kalau yang bohongan itu nggak? Kita yang jujur dulu. Yang jujur. Yang jujur dulu. Yang jujurnya. Jadi dulu yang sebelum aku kursus itu kan udah bisa, tapi kan otodidak tuh. Oke. Nah itu aku sempat main buat acara kayak coloran juga waktu itu, tapi ya seadanya lah, belum ngerti teknik yang sesungguhnya tuh gimana. Terus itulah panggung pertamaku yang mainnya bahkan cuma 15 menit. Oke. Di situ tuh ya namanya pertama ya grogi. Terus ternyata diliatin orang lebih rame daripada dance itu lebih menakutkan ya, gitu pada waktu itu. Makanya nggak aku seriusin waktu itu. Nah setelah itu aku kursus, panggung pertama. Tahun berapa itu kursus? Sorry. Itu 2016. Oke, 2016. Jadi kayak baru-baru lulus SMA mau masuk kuliah lah gitu. Oke. Itu aku kursus, akhirnya aku dikasih kan itu ada job training gitu kan. Kalau udah kursus tuh aku dikasih job pertama kali tuh di coffee shop. Coffee shop. Ya semi bar gitulah. Lounge gitu ya. Lounge lah, bener begitu. Pertama kali bawain genre apa, Aletha? Tech house. Tech house. Yes, begitu dulu kan kalau main emang kurikulumnya tuh nggak boleh langsung main kenceng gitu kan. Ya, mulai dari yang BPM-nya rendah ya. Jadi yang buat nyantai-nyantai dulu bisa gitu. Ngecil, bisa ngobrol bareng. Tapi di DJ sendiri tuh ada beberapa pembagian genre apa aja sih, Aletha, biar teman-teman tahu. Aku sendiri nggak paham. Itu banyak banget sumpah. Yang kamu tahu aja. Sebenarnya ya genre itu kalau mau diusut punya usut lu 200 lebih, tapi yang ya yang di Indonesia lagi mungkin umum ya gitu ya, mungkin selain tech house terus ada big room, lagu-lagu festival gitu kan. Terus ada trance, mungkin sebagian orang ada juga tuh yang suka itu. Mungkin yang lebih umum lagi breakbeat ya. Breakbeat, breaks, terus jungle dutch kayak gitu. Terus yang lagi viral sekarang juga becak ya, Indonesian bounce ya kan. Itu juga viral banget itu. Lagi rame-ramenya gitu. Jadi banyak banget sih. Pembandingan genre itu dipengaruhi oleh lagunya atau BPM ketukannya sebenarnya? Banyak banget sih. Tapi kalau dari teman-temanku yang produser tuh rata-rata menurut mereka itu ada yang dari segi bassline. Jadi karakter bassline-nya seperti apa. Terus ada yang chord progression-nya gitu kan, membangun perpindahan antar chord-nya itu kan juga ada. Mempengaruhi ketukan juga ada yang cuma flat beat and clap atau beatnya bisa double, clapnya sekali juga itu. Jadi nggak bisa dibilang pakem akarnya apa sih. Berarti secara tidak langsung satu lagu itu bisa berbagai genre tergantung potongannya? Betul, tergantung produsernya bikinnya bagaimana. Oh, ngeri. Itu rumit sih sebenarnya, apalagi udah evolve kan. Dulu kan mungkin orang kalau bikin genre kayak pop aja gitu. Nah kalau sekarang kan bahkan di pop aja awalnya pop, akhirnya punk bisa. Nah kayak gitu. Popang lah jadinya. Popang ya. Kembali lagi Aletha, waktu pertama kali perform, kamu punya pandangan nggak akan kok kayak gini sih, nggak sesuai ekspektasiku sebelum aku perform gitu loh. Karena kadang-kadang orang kan dia punya harapan dikala dia membentuk apa yang dia pengen, terus pas dia masuk di situ kayak sedikit menyesali. Berbeda lah paling nggak. Kalau menyesal sih enggak sih. Ya? Sejauh ini aku suka sih menjalani karir, bisa dibilang karir lah ya.
kayak gitu. Tapi kalau perbedaan ekspektasi pasti ya. Pasti ada. Dulu aku berpikir, oh 2-3 tahun nge-DJ gue bisa main di DWP. Prek. Nggak ada. Nggak usah berpikir demikian. Iya. Itu berarti kayak DWP yang kelas itu bonus lah ya. Iya, kayak itu privilege dari sebuah perjuangan gitu. Betul. Susah banget ternyata tangganya ke sana itu banyak banget, apalagi perubahan peminat ya kan, yang orang dengerin apa itu bahkan tiap 3 bulan sekali kurasa udah berubah gitu. Ya? Tapi kalau diusut lagi Aleta, kamu berarti 2017 udah mulai perform. Iya. Di era 2017 itu penggemar terbanyak tuh genre apa? Terus kita tarik garis jauh sedikit sampai detik ini. Apakah lebih menurut kamu crowd-nya itu lebih enak di waktu dulu? Ya kan, karakter orangnya, pembawaannya, terus maintenance kamu main dengan orang sekarang gimana? Kalau 2017 itu waktu itu belum ada TikTok ya, ya kan? Iya, jadi sumber pengetahuan teman-teman itu kalau nggak dari TV ya YouTube. Dan pada waktu itu yang sering tayang itu lagu-lagunya kayak Z ya kan, Quality, Tiesto, Calvin Harris, si Rave Festival gitulah kan. Dan itu kenapa waktu itu tuh seru karena seringkali eventnya kalau nggak megah meriah outdoor gitu kan, dan banyak entah itu konfeti apa all out lah gitu. Terus waktu itu juga lagunya banyak yang ada liriknya, bisa dinyanyiin. Iya, biar ikut ambience-nya ya. Iya begitu, jadi audiens sama performer tuh bisa connect gitu kan. Terus jadi kayak ada feel-nya lah gitu sama si audiens itu. Nah sekarang ini kan lebih ke banyak yang nggak ada nyanyinya ya, gitu kan, lebih bener-bener beat aja, mereka tujuannya pun beda gitu kayaknya, lebih ke joget gitu kan, dan mabora mungkin ya. Mabora gitu, bosone medeni mabora. 17 plus. Begitu. Iya, makanya aku ngelihat ya DJ itu emang ya teknologi semakin maju, cara kompos juga semakin hebat, orangnya juga pintar-pintar, tapi kok apa ya? Ya era-era sekarang mungkin lebih ke itu tadi, apa tadi? Becak apa namanya? Indonesian Bounce. Itu minatnya banyak banget. Wah, itu gila sih. Outputnya lagi rame-ramenya sih. Itu kalau secara teknik DJ itu sebenarnya potongannya berapa detik sih itu? Potongan enggak, kalau untuk nge-mixnya aku pernah denger tuh cuma berapa detik ganti beberapa detik, ya kan? Iya. Dulu tuh waktu aku belajar, mungkin bahkan yang sepuh, mohon maaf dikoreksi ya itu tuh mixing bisa 1 menitan gitu, lebih, bahkan ada yang satu lagu tuh 6 menit. Nah, itu yang dulu kan? Bener kan? Jadi kita nyebutnya itu long mix. Long mix, benar. Itu tuh mixing panjang gitu kan. Nah, kalau teknik-teknik yang di lagu zaman sekarang, bahkan lagunya itu ada yang cuma 1,5 menit. Jadi kadang ada yang nggak mixing, ada yang chopping. Nah, teknik-teknik yang dipakai sekarang itu sebenarnya teknik yang zaman dulu kita sebutnya advance. Kalau mampu kayak gitu, advance gitu. Tapi sekarang malah itu teknik yang udah basic gitu sekarang, ya evolve kan. Jadi paling kalau misalnya mixing antara lagu A ke B itu cuma butuh 15 detik. Iya, per detik tuh. Cepet banget. Iya, makanya itu. Ya emang sekarang mungkin yang dicari kan euforianya ya. Iya, adrenalin terus pokoknya. Ora obah Bali. Tapi emang beda karakter dulu dengan sekarang. Tapi sebenarnya gini, dikala seseorang DJ membawakan, sekarang DJ perform dengan genre A, apakah DJ itu mengkalkulasikan dia bisa semua DJ? Bisa semua genre? Harusnya tuh kalau waktu belajar bisa, karena balik lagi pas di awal tuh pasti biasanya mentor yang membimbing itu akan nanya, kamu mau hobi atau mau komersil dalam artian cari uang gitu. Kalau cari uang kan otomatis kamu ditaruh dimanapun, di tempat seperti apapun harus bisa gitu kan. Jadi kalau pas jawab dulu kan awalnya aku jawabnya mau komersil. Jadi memang dituntut untuk bisa semua genre, begitu. Tapi menurut kamu Aleta, ini aku pertanyaan pribadi, DJ yang layak dalam tanda kutip untuk perform itu sebenarnya pattern songnya itu sudah dia bentuk, apa lihat crowd-nya di berapa? Kalau aku sih sebenarnya itu teknis ya. Jadi kalau misalnya kamu on pattern banget, tapi crowd-nya akhirnya shift ya kan, gitu kita sendiri yang kesusahan, ya kan. Gitu, tapi kalau terlalu ngelihat crowd, akhirnya identitas kita yang hilang. Jadi kalau aku sih dari seumur
umur perjalanan karir aku ngerasa lebih enak. Misalnya ada tematik nih eventnya, katakanlah tematiknya hari itu lagi rave party gitu kan. Oh, tak kira jadi lah. Boleh, karena jatilan, enggak dong. Terus udah nih, aku set lagu misalnya untuk 1 jam itu sekitar 100 lagu gitu. Nah 100 lagu itu aku lebihin jadi 200. Nah nanti aku boleh pilih mix and match, tapi yang di situ aja, nggak boleh keluar dari yang itu. Pakem itu ya? Pakem itu. Oh, berarti yang terpenting itu si pakem itu? Iya, gitu. Kan biasanya ada listnya 1, 2 gitu, ikut kayak gitu. Tapi kalau kita pas main 1, 2 atau 3, 4 tapi depannya masih sepi kan nggak mungkin. Ya kan kadang-kadang kayak gitu kan. Tentatif sih makanya. Ya kalau kepaksa tiba-tiba ada yang request Mbak. Nah itu gimana tuh? Nyelipinnya gimana tuh? Kadang nyelipin kalau itu tergantung sawerannya ya saya. Kalau nggak disawer, ya nanti ya Mbak gitu ya. Oh iya, gitu. Sawer bareng. Atau yang request owner, kalau itu nggak bisa berkata-kata sih. Tapi habis diselipin lagu tuh balik ke pattern berikutnya. Tergantung dia requestnya apa. Kalau requestnya emang off Tapi banget. pernah nggak sih kamu bawain genre A terus requestnya genre B? Pernah. Terus piye gitu mesti kabeh nih? Ya gimana ya? Tapi bisa? Bisa sih. Paling diambil kan kalau misalnya, katakan nih aku kemarin main nih di weddingan. Nah jadi mantennya itu pengen suasananya itu R&B. Full old school R&B. Dateng 90s lah. berarti? 90s kan. Wah itu kan seru ya sebenarnya kalau crowdnya mengerti. Betul. Nah di situ kan aku langsung ngomong aja, ini mau muasin si brides apa mau muasin tamu nih gitu. Terus akhirnya pas lagi fun games tamunya dateng 4 kali Pak datangnya ngomong gini, Mbak, saya minta itu dong lagu itu lah NDE yang lagi rame itu apa sih? Wow. Nemen ya? Nemen dong. Lalu lagi nikahan. NDE, nemen. Iya. Kayak gitu kan. R&B, NDE. Ya, NDE juga R&B. Jawa. Iya, dia kayak juga. gitu ya. Akhirnya aku ambil bagian refnya aja. Terus aku pas dia udah mulai ke floating, udah mulai ke turun, aku balikin lagi ke lagu R&B yang mau nggak mau lebih hype daripada lagu itu gitu. Tapi mereka terima juga? Terima lah. Tapi yang palingnya udah di-stylin? Paling nggak udah keluar gitu kan. 4 kali soalnya. Ya wes lah gitu kan. Iya. Gitu. Dengar-dengar kamu juga mempunyai jabatan wakil ketua harian di PDJ itu gimana ceritanya sih? Ceritain dong. Oke. PDJI ya. PDJ itu sebenarnya aku di sana wakil ketua itu bertahap sih kayak jenjang karir korporat gitu. PDJ sendiri itu apa sendiri sih? Itu tuh wadah buat DJ di Indonesia. Nah dia tiap daerah tuh ada tempatnya masing-masing. Nah aku ngurusin yang Pengdanya si Jogja. Gitu. Itu udah lama sih, udah ada. Aku ikut itu dari awal masuk DJ di Jogja. Awalnya masih cuma peserta. 17 berarti 2017-an ya? Gitu. Dari peserta terus naik gitu kayak jenjang tangga korporat gitu ya. Betul. Atau jadi wakil ya sekarang. Oh, berarti dulunya anggota mungkin. Dulunya anggota. Kok bisa kamu ditunjuk itu? Gimana ceritanya? Emang nggak ada kandidat lain? Makanya saya juga bingung. Mungkin saya terlalu vokal ya jadi orangnya. Lebih ke aktif smart lah mungkin. ya? Mungkin. Ya aku emang seneng berorganisasi sih anaknya gitu. Kebetulan waktu itu mau setelah seleksi kandidat juga ditanya kalau kamu mau nggak gitu, dan beberapa teman-teman yang waktu itu berhalangan karena ada juga yang punya kerjaan tetap kayak gitu kan, sementara kan aku free waktu itu kan, jadi ya udahlah aku coba. Toh juga wakil kan, masih ada ketua yang bimbing aku gitu. Betul. Itu kapan diangkat itu, Len? Baru setahun ini sih. Oh, tahun kemarin? Begitu, baru akhir tahun kemarin sepertinya. Begitu. Ngira nggak sih kamu ditunjuk sebagai wakil ketua di mana kamu belajar DJ, belajar berorganisasi itu kan awalnya pengen membaur, tukar pikiran, ya nggak sih? Terus kamu tiba-tiba dikasih achieve untuk kayak gitu tuh gimana effortnya? Sebenarnya tuh ngira sih enggak. Tapi pengen iya. Maksudnya ngira sih enggak, berarti enggak apa ya ini? Enggak ngira. Oh, enggak ngira. Enggak ngira kalau akan dapat. Tapi pengen. Jadi dari awal udah ngincer tuh sebenarnya. Iya. Itu mungkin bagian dari doa yang tersembunyi kali ya. Mungkin. Kayak gitu, karena sebelum COVID kan aku udah masuk tuh ke si PDJ ini, Persatuan Disc Jockey Indonesia, itu aktif banget dan sering ngadain lomba-lomba antar kota bahkan sampai nasional. Nah aku tuh suka kalau ikut di situ tuh pas dia bikin lomba kan bisa ketemu DJ senior.
privilege-nya lumayan lah Iya, gitu belajar kan. dari yang lebih senior gitu Apalagi ya. bikin event juga kan gitu. Jadi belajar, kenal senior, dan relasinya tambah luas dong kayak gitu. Mantap. Makanya aku pelan-pelan juga aktif di sana. Syukur alhamdulillah mereka suka sama kinerja sama proker-proker yang aku bikin, dijabat deh di situ. Mantap, mantap. Emang programnya sendiri apa sih PDJ? Dan kamu tuh tugas dan haknya apa di PDJ? Aku pengen tahu. Jadi kan aku backup ketua ya sebenarnya, backup ketua aja. Kalau PDJI nasional tuh prokernya yang paling pertama adalah jadi wadah ya buat DJ Kumpulan se-Indonesia. semuanya ya. Yes, gitu. Yang mau, yang berkenan untuk ikut gitu. Lebih banyak teman, sharing-sharing juga, banyak produser juga yang tergabung di situ. Jadi kadang kalau ada lagu baru yang punya kita doang tuh duluan tuh kayak gitu ya. gitu. Oh, jadi curang ya Rotoan. Ya gimana ya? Privilege. Privilege ya sih. Kayak begitulah. Jadi mostly itu juga karena ada website resminya yang terdaftar siapa aja, dan nomor anggotanya juga kayak gitu. Oh, ada websitenya juga? Ada. Oh, jadi benar-benar terstruktur ya? Yes, betul sekali. Kelihatan lah yang beneran anggota siapa, jabatannya apa, dan itu kan juga ada depdesknya masing-masing. Yang penting sih sebenarnya tuh kita pengen ngenalin ke dunia luas DJ tuh nggak gaya gitu doang gitu kan. Berarti DJ itu nggak cuma sekedar hobi dia, tapi harus smart ya. Iya. Bener nggak sih? Betul. Kalau cuma sekedar pinter, kayaknya kalau situasi crowdnya crowded gitu, dia nggak smart juga kosong ya Nggak jadinya. bisa. Susah ya. Susah. Jam terbang sih tapi. Oke. Tapi selama kamu menjadi DJ, perform yang paling, yang paling menurut kamu di luar ekspektasi, kok gini banget sih crowdnya, terus sampai yang paling bagus, Oke. kapan itu? Dan di mana? Aku yang paling kurang Yang paling berkenan ya. kurang berkenan dulu. Yang paling aku kurang berkenan itu dulu pernah ada acara private party sih sebenarnya. Sebenarnya lebih sulit ketika ngisi private party karena nggak semuanya pakai IO kan. Kadang ada yang perorangan, per grup gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak tahu cara menjamu yang benar atau bikin rundown yang benar kayak gitu, itu sebel sih kayak gitu. Dan itu nggak cuma sekali, sering. Kayak nggak diorangkan gitu ya? Jadi kayak biasa aja udah gitu. Datang main, pulang balik sendiri gitu. Syukur datang pulang main, datang pulang nunggu sampai besok pagi. Rundownnya kagak jelas. Pernah kayak gitu. Kamu datang mainnya besok pagi? Flightnya kapan, mainnya kapan. Iya. Kayak gitu. Rundown nggak dikirim-kirim. Itu di Jogja? Di Jogja pernah, di luar kota pernah. Itu yang paling kurang berkenan. Karena mengacak schedule ya, kayak gitu kan. Jadi, tapi emang nggak ada di link sebelumnya bahwa rundown kamu kapan? Nah, itu kan biasanya kadang PIC antara PIC dan LO beda pemikiran. Nah, itu yang bikin susah gitu. Ketika LO udah A ke aku juga udah confirm masalah A, ternyata pas di lokasi yang handle lokasi itu beda orang. Miskomunikasi. Ya udah, miskom gitu sih yang paling ribet. Apalagi hal-hal kayak wedding yang kayak dia pengennya A tapi jadinya pas hari H B, terus aku nggak bawa nih yang kayak gitu, nggak nyiapin gitu kan. Itu susah banget tuh yang kayak gitu. Iya. Berarti emang harus proper banget ya? Harus terencana lah. Kadang-kadang udah direncana aja miss kadang-kadang. Itulah makanya kan. Yang paling bagus? Paling berkesan? Aku pernah main di suatu kota lain di luar Jawa, itu ngerasa diemong banget gitu loh, sampai akunya sampai pekiwuh gitu, saking diemonginnya gitu. Dijemput pakai Alphard, pertama kalinya seumur hidup aku naik Alphard, ya Allah, dikawal polisi padahal gue bukan siapa-siapa. Iya. Mau ngomong makasih takut mereka ngira kayak ini mbaknya belum biasa ya gitu naik Alphard gitu kan. Jadi Teksin juga bingung juga mau ngapain kayak gitu. Iya, benar. Itu acara tahun baru di luar kota waktu itu. Terus itu pertama kali juga aku dapet fee yang lumayan banget gitu waktu itu kan. Jadi seneng banget sih. Terus pas nyampe di sana tuh nggak tahu udah settingan GM-nya apa gimana. Kalau GM-nya ngomong mohon maaf ya kalau nonton ya. Tapi aku sayang banget sama tempat kalian karena itu tuh aku datang disambut banget loh, dikasih presiden suite loh, astagfirullahalazim. Mantep itu.
Mungkin gitu. dia udah tahu record kamu juga sih. Mungkin, Ya kan? mungkin. Tapi memang Apa sebaiknya mungkin perlakuannya seperti itu, dia dengan semua iya, ya kan? kayak Talent gitu. kayak gitu ya. Harusnya memang sebegitunya ya kan, karena performa. Iya. Soalnya juga menyambut apa orang yang mau perform juga harus maksimal ya. Dan moodnya performer juga kan, dan profesional lah paling penting kan, kayak gitu. Betul. Itu sih aku seneng banget sih waktu itu, ya ampun. Ngeri ya, nggak nyangka ya, Nggak begitu nyangka. landing dijemput, Jemput ya kan? dikawal, ya Allah kayak siapa gitu ya kan? Ya Aleta dong. Oh iya, ya Allah. Tapi gini, dalam perjalanan Adito menempuh belajar DJ sampai sekarang kamu ditunjuk sebagai wakil ketua, kan di situ kan butuh support system atau effort yang tinggi. Iya. Nah, kamu mendapatkan si support system itu apakah dari diri kamu sendiri, apakah dari keluarga kamu, ataukah dari komunitas atau lingkungan kamu sebenarnya? Yang pertama sih PDJ itu kayak keluarga lah ya. Oke. Mereka tuh Keluarga kedua support, berarti? support banget gitu, dan mendukung lah. Jadi sumber motivasi juga buat aku gitu. Terus mungkin ada goals yang aku pengen capai. Jadi stage gede lah pengennya Oke, gitu oke. kan. Amin. Yang waktu SMA aku damba-dambakan itu kan belum Iya, kesampaian nih iya. gitu. Ya minimal aku nyampe ke tempat itu dulu sih. Jadi selama itu belum kesampaian, motivasi aku berhenti. masih tinggi. Bagus. Berarti ada tujuan tertentunya ya? Betul, endpoint-nya lah. Endpoint-nya. Itu kalau dari PDJ sendiri. Kalau dari diri kamu sendiri gimana? Support system kamu gimana untuk melewati semuanya? Teman-teman sih. Teman-teman ya? Teman-teman pada yang selalu apresiasi, itu yang bikin aku ngerasa apa yang aku lakuin itu benar gitu, nggak salah. Mereka apapun, sekecil apapun achievement yang aku dapatkan, mereka tuh selalu yang kayak ayo terus lanjutin gitu, dikit lagi lo nyampe kayak Mungkin gitu. karena kamunya nyaman, Let. Iya. Ya kan? Kalau nggak Mungkin nyaman iya. susah. Bener. Berarti apapun yang kita kerjakan itu bukan soal tujuan tapi soal nyaman. Betul sekali. Catat. Ya kan? Kalau dari keluarga sendiri mensupport juga, Aleta? Kalau support sih lebih ke kayak terima aja sih ya gitu. Kalau Karena yang sampai nggak support juga kamu tetap gas juga kan? iya, mau gimana? Akan tetap iya kalau mereka mah sepertinya. Tapi kalau mereka sih tetap pengennya kalau tujuan kamu udah dapat, udah ya seriusin karir yang lain gitu. Tapi pernah nggak keluarga bilang, Dek atau Aleta kenapa sih kamu harus ngambil itu? Pernah sih. Ya terus tujuan kamu apa ngambil itu? Iya. Gitu. Oh, Pernah kan? pernah. Kayak gitu pasti? Aku bawa orang tua aku ke tempat aku main hari itu. Mantap. Dia ngira kan lingkungannya stigma DJ lah Nah, intinya. betul. Itu mereka itu nggak mau aku rusak intinya. Oke. Terus aku juga meyakinkan tuh butuh proses yang panjang. Kalau aku mampu untuk jaga diri dan lingkungannya tuh nggak seburuk itu kok gitu. Akhirnya suatu hari papaku ke Jogja, aku ajakin ke tempat aku perform. Dan kebetulan tuh lagi acaranya tuh kayak di launch di area Prawiro Taman. Jadi kan humble ya vibes-nya gitu. Vibes-nya. Nah, mereka datang, kenalan sama teman-teman residen yang lain, terus kenalan sama manajernya. Udah dia bisa dari situ, ya udah deh, silahkan kayak gitu. Dia mungkin ngira, wah enggak lah anakku udah bisa bawa diri gitu ya. Iya, mungkin Tapi gitu. kamu hebat loh ngajak orang tua untuk dugem. Tapi bagus, salah satu bentuk keterbukaan dan tidak disalahkan. Betul sekali. Toh komplimennya buat orang tua. Iya. Walaupun tipsi-tipsi di belakang. Iya. Mohon maaf, Pak, enggak, Pak. Kalau dari personal Aleta sendiri, seberapa pentingnya keluarga buat kamu? Dalam tiba-tiba menyelam kita, penting lah. Penting ya? Penting banget keluarga tuh buat aku nomor satu sih gitu. Jadi kalau sampai apa yang aku lakuin udah menyakitin mereka, aku pasti akan berhenti sih gitu. Kalau dikomparasikan dengan karir kamu? Seberapa pentingnya keluarga? Keluarga Tetap ya? keluarga. Jadi apa yang menjadi niat kita, walaupun kita punya goals yang sesuai apa yang kita pikir, kalau keluarga untuk enough ya selesai. Iya, tapi sejauh ini karena karirnya menghasilkan dan kena juga cipratan keluarga kan, alhamdulillah. Jadi iya. mereka juga Simbiosis lah ya. Betul sekali.
Aleta sendiri berapa bersaudara? Aku berdua aja. Berdua. Adikku satu lagi masih kuliah. Oh, gitu-gitu. Cuma berdua. Aku tuh bingung loh, DJ hebat, terus dia ngambil psikolog, itu piye ceritanya? Aduh, gimana ya? Enggak, maksudnya ya walaupun semua tuh tetap bisa dan pasti bisa lah ya. Gimana ya? Aku sebenarnya awalnya tuh nggak pengen jadi psikolog. Lo nggak pengen? Jadi orang tua sebenarnya yang mengarahkan ke sana gitu. Ya, tapi akhirnya jatuh cinta juga sama psikologi. Oke. Karena pada akhirnya besok pengen lanjut S2 ternyata. Amin. Doakan ya, guys. Sip, pokoknya sukses lah. Amin Iya ya, toh. gitu. Tapi di dalam pelajaran kamu menempuh psikologi itu, dasar-dasar psikologi pelajaran itu ada nggak sih yang berhubungan dengan dunia-dunia? Banget. Banget ya? Dunia DJ kan, Heeh. banget. Berarti itu salah satu buat benteng bisa ya? Oh, itu malah yang bikin aku ngerasa aku bisa cepet melejit lah gitu. Berkembang ya? Berkembang lah gitu. Gara-gara psikologi kan mempelajari karakter ya, mempelajari manusia juga ya gitu, habit dan lain-lain. Dan yang aku hadapi ketika di panggung adalah mempelajari apa yang mereka mau, apa yang mereka pengen dengar dari gerak-gerik fisik, Oke. dari matanya, Oke. dari mereka jogetnya seperti Iya, apa, emosionalnya juga ya. emosionalnya. Jadi itu yang bikin aku gampang keciri, oh nih abis ini aku lagu apa nih, Oke. gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku boleh gambarkan, kamu tuh waktu perform juga punya checklist dalam diri. Ini orang mau ngapain nih? Gue bingung. Ya, gue udah tahu ini gitu. Iya, Ya kan? bener udah kelihatan nih. Iya kan? Jadi awal nyampe tuh pasti screening dulu, ngeliat tuh kanan kiri, oh ini orang apa, oh ini orang apa, kayak gitu. Oh gitu ya. Mantep loh, berarti cocok. Berarti kalau mau jadi DJ masuk psikologi ya. Catat, bener. Itu kuat banget itu. Enggak dong. Kalau perjalanannya Aleta selama perform, pernah nggak sih kamu emosi terhadap IO, klub atau LO sendiri atau sama ini apa customer? Customer, LO, paling aku pengalaman paling bikin kesel ya, itu tuh adalah di LO-in salah satu tim lah gitu. Waktu itu aku jadi openingan suatu gestar yang besar gitu. Nah mungkin bagi si LO tuh itu cuma hal yang remeh kali ya, dia cuma opening gitu kan. Yeah. Tapi kan yang aku pertaruhkan, aku ngopeningin bintang loh ini. Yeah. Kalau dia bete sama aku gimana gitu kan. Nah jadi miss perkara timeline juga perkara rundown, sampai miss juga masalah openingnya seperti apa, termasuk si gestar itu mau ada intro atau enggak, kayak gitu. Mereka mau punya opening sendiri apa enggak. Dan pas hari itu ketemulah aku sama si gestarnya di belakang, di area talent kan. Dimarahin dong. Siapa? Aku. Wah. Karena dia nggak tahu situasi realnya seperti apa kayak gitu, dan itu tuh bikin aku kayak ngerasa aduh mau ngejelasin diri kayak udah gimana gitu udah kan, capek ya. udah capek gitu, terus mau nyalain LO-nya juga gimana, akhirnya aku berupaya dengan cara ya udahlah bodo amat sama LO, aku kenalan aja sendiri sama nih gestar. Padahal gitu, awalnya ya. kan Potong takut kompas lah ya. Padahal awalnya takut, segan, terus kayak aduh dia gede loh, aku cuma Iya. gitu. Terus aku memberanikan diri daripada aku makin salah, ya udah aku ngobrol aja sama dia. Akhirnya sampai hari ini masih kontekan. Gitu. Kuat loh kamu, Let. Serius. Iya. Tapi aku mau tanya ini. Untuk menjadikan Aleta yang seperti sekarang itu kan pasti di masa lampaunya kan kamu nggak mungkin seperti ini. Iya. Yang kuat, yang ya hebat menurutku dan kreatif. Kamu sudah nggak secara personality kamu berdamai dengan aku nggak akan seperti Aleta yang dulu deh. Aku harus berkembang lebih bagus dan hebat gitu. Itu yang faktor terbesar yang terpecik dalam pikiran Aleta apa sih sebenarnya? Untuk mampu menghadapi rasa bosan dan konsisten. Nah, Itu berat banget karena Iya dulu sih. aku anaknya kayak ya udahlah mereka nggak mau terima aku, ya udah gitu kan. Iya. Berhenti aja gitu. Tapi sekarang aku benar-benar yang pelan-pelan dicari jalannya gimana. Nah, konsistennya itu tumbuh dari semangat-semangat yang motivasi tadi itu. Itu sebenarnya. Dan itu yang jauh beda sama aku yang dulu gitu. Yang membuat aku bisa kalau dulu masih gimana ada kamu di memang? sini.
menggebu-gebu Pak anaknya Pak dulu tuh. Gas Oh, gitu gas, ya. gas, gas, suka sama gue ya udah gitu. Medeni malah. Jadi kan ya gimana ya, vibe-nya tuh jadi tidak humble ya Iya, sepertinya. iya. Semakin mengenal, semakin sudah wisuda juga kan, banyak pelajaran Oke. yang didapatkan. Jadi ya gitulah, memang orang punya porsinya masing-masing untuk memahami kita, kita pun juga ke mereka. Jadi di situ aku berusaha untuk ngerti aja, ini pasti ada jalan tengahnya kok, nggak harus marah-marah. Gitu. Tapi dengan bersolusi seperti itu berarti secara tidak langsung kamu merendahkan ego kamu sendiri kan untuk Iya. bisa mengerti situasi kan? Benar nggak? Iya sih. Iya kan? Iya. Walaupun kamu kalau dibilang tengsin gila. Iya sih. Cuman ya untuk langsungan hidup ya harus kayak gitu ya. Betul, hidup dan karir. Harus mau lah, ngalah dikit nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau untuk planning ke depan ya anggap aja 3-4 tahun lagi lah. Aleta tuh mau seperti apa dan punya goals apa sih sebenarnya? Aku pengen bisa musik sih. Oke. Karena keterhambatan aku untuk maju ke panggung luas itu kan karena aku tidak punya lagu banyak ya. Aku punya lagu tapi baru kolaborasi dengan beberapa produser, bukan yang benar-benar laguku sendiri gitu. Jadi aku pengen benar-benar bisa bikin lagu, terus punya laguku sendiri dan mungkin barulah bisa naik ke jenjang si DWP atau ref festival gitu, bisa Itu main salah di satu sana. ya progres ke depan kamu. Iya, belajar sih yang penting. Belajar dan masih konsisten dulu lah gitu. Ya yang susah itu ya. Susah banget itu. Untuk ngilangin jenuh, bosen, terus suara-suara netizen itu gimana sih? Lu kan tahu sendiri sekarang orang berbuat baik aja dikritik. Iya, aku solusinya adalah ngumpul sama teman-teman. Iya, biar gak dan mikir berarti. Gak ada mikir dan sebenarnya kan identitas brand image sama jati diri beda ya sebenarnya. Benar. Aslinya pengennya mainin apa, tapi yang dituntut apa gitu Betul. kan. Jadi kadang aku untuk muasin diri, kita sama anak-anak yang seirama, kita bikin event. Oke. Bikin event yang bener-bener buat kita-kita aja. Nah itu sih paling escape-nya tuh gitu. Tapi lingkungan komunitas kamu tuh alhamdulillah juga sefrekuensi ya, Aleta ya? Iya, tapi pasti mencari sih. Oh, masih mencari. Pasti mencari, ya kalau misalnya dari 10 ya sefrekuensi 8 lah. Kita sendiri filternya berarti ya. Bener. Tapi rata-rata DJ semua apa orang-orang mahasiswa? Malah random. Random? Ada yang DJ, ada yang emang suka party, ada yang emang suka musik aja, ada yang bahkan kayak dia cuma suka ngobrol bareng sama kita, tapi dia bukan DJ, bukan suka musik gitu, ya udah. Kayak gitu. Oke. Tapi dalam perjalanan kamu pernah nggak sih kamu dihujat? Dihujat. Ya, Pernah. Contoh gini, kamu perform menurut kamu maksimal, tapi orang lain ngelihat apa sih itu? Itu pasti sih sampai sekarang juga pasti akan nggak maksimal sih menurut aku. Yang aku gitu. pertanyakan tuh sebenarnya gini, batas orang mengkritik itu sebenarnya apa? Gitu loh, benar nggak sih? Iya sih. Karena kalau mengkritik itu kan sebenarnya kembali ke diri sendiri kan? Iya kan? Iya, benar-benar. Tapi menurut aku ya kalau misalnya mau dibilang batas selama dia nggak ngata-ngatain kebun binatang ya udahlah Iya sih, ya. ya. Tapi kalau cuma masih lagu lo jelek, selera lo jelek ya udahlah. Biasa lah itu. Semua orang pasti punya seleranya masing-masing, cuma mungkin cara penyampaian dia emang harus kayak gitu Harus ya kayak kan. gitu, benar-benar. Untung aja udah jadi Aleta yang sekarang Iya, ya. kalau yang dulu udah gue lempar botol itu orangnya. Masih ada sih 15% jiwa itu di diri aku, tapi jarang keluar. Kalau nggak keganggu banget gak dikeluarin. Gitu. Berarti basic kamu tuh tegas ya, Aleta ya? Iya sih, strict sih aku. Karena mungkin kamu anak ke-1 ya? Betul. Jadi leadership ya? Iya, emang. Tapi pernah nggak sih dengan karaktermu, sorry ya, yang kaku, yang dimana bukan kaku ya, yang tegas, disiplin, terus kamu merasa apa yang ada dalam diri kamu tuh apabila terkopikan ke adik kamu tuh tidak accept, karena pola pikirnya kan mesti berbeda. Pasti beda Gitu. jauh. Nah itu kamu menyampaikan sebagai kakak tuh gimana? Aku nggak pengen ngekang sih, dia kan juga punya jalannya sendiri. Jadi aku lebih ke kayak, ini pengalaman gue nih begini, batasannya ini, jangan dicobain ya. Tapi kalau mau nyobain ya udah deh gitu. Dikasih plotting gitu ya? Itu aja sih, karena aku sama adikku tuh beda jauh gitu karakternya. Aku suka musik, dia suka kopi. Beda. Oh, alah. Begitu. Gitu. Jadi susah juga ya jadi kakak ya, iya kan? Alah, Mas Bagus lebih tahu. Kalau dalam perjalanan kamu atau impian kecil kamu yang belum tercapai apa, Aleta? Yang berhubungan baik dengan karir kamu,
komunitas PDJI kamu dan keluarga kamu? Aku kalau berhubungan PDJI dulu kali ya. PDJI dulu. PDJI itu aku pengen bisa jadi wadah yang maksimal sih di Oke, Yogyakarta. amin. Karena banyak yang belum tahu kita. Nah. Prokernya juga mungkin masih belum sustainable lah, belum bisa sesuai banget gitu. Karena kita masih ngebaca kebutuhan Oke. orang-orang di sini. Aku pengen itu bisa jadi wadah maksimal itu dulu. Gitu ya. Paling enggak menggabungkan orang-orang yang penggemar atau penghobi DJ. Bener nggak sih? Gitu, itu sih. Tapi banyak orang penghobi atau orang DJ yang tidak ikut PDJI banyak. Oh banyak banget. PDJI itu isinya cuma 10% dari 100% DJ di Jogja. Yang di Jogja nggak begitu ke-expose. Mungkin karena habis COVID padam ya. Gitu, jadi perlu mencari dan dicari untuk menemukan satu sama lain. Iya. Pertanyaanku gini. DJ yang mempunyai pengen join dengan PDJI itu dia punya perspektif apa? Apa pengen membangun dan menggali serta dia sharing, ataukah dengan karya dia pengen ada wadah tertentu gitu loh? Dua-duanya sih Pak. Ya kan? Itu berarti yang positifnya. Kalau enggaknya Iya. gini, yang tidak mau apa yang dalam pikiran mereka? Mereka ngerasa mungkin ya dari beberapa orang yang aku kenal, PDJ ini terlalu komersil gitu. Oke. Karena kan ada juga nih yang sayap kiri yang mainnya tuh underground banget gitu kan, yang nggak pengen ke expose kayak gitu mungkin, atau belum tahu faedahnya apa masuk PDJI kayak gitu sih, paling yang belum terjangkau gitu Oke. sama kita, tangan-tangan kita kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar harus bilang kayak kamu genre apapun, main dengan metode apapun, alat apapun bisa Monggo. kok gabung ke sini. Itu yang sulit menyampaikan. Pernah ada penyuluhan atau gathering gitu mengumpulkan semua DJ terus memberikan paparan bahwa ini loh wadah DJ. Pernah nggak sih kayak gitu? Ada baru kemarin, baru beberapa bulan yang lalu kita bikin acara ulang tahun PDJI Nasional. Nah itu di Tip Tap 7 Jakarta kemarin. Dan kita undang semua kolektif, komunitas, akhirnya mungkin mulai tergerak lah dari situ. Kalau keuntungan sendiri, sorry ya aku ngomong benefit, ikut PDJI selain kita dapat solidaritas, pengalaman, ilmu juga, apalagi sih? Relasi sih nomor satu. Karena kan itu se-Indonesia ya. Kadang di grup utama itu bisa yang kayak dari Jayapura nanya, ada nggak yang ini bisa kosong ngisi gitu. Jadi job juga pasti sih ngaruh ke situ sih. Berarti sebenarnya impact-nya juga gede ya? Gede. Yang penting aktif sebenarnya kan. Oke. Maksudnya aktif dalam DJ? Atau Dua-duanya DJ dan di social groupnya juga gitu kan. Karena kita juga harus udah prepare, ibarat kata orang ada nggak yang bisa nyangkul di sawah gue udah punya cangkul nih, ayo gitu kan. Iya. Lebih paham. Makanya tadi aku tanya. Padahal jelas-jelas PDJ itu wadah DJ yang besar, benefitnya juga positif. Makanya aku tanya kok yang tidak mau tuh kenapa gitu. Ya walaupun itu perspektif sendiri lah ya. Iya. Toh juga sebenarnya yang tidak mau ini kan pengen karirnya lebih bagus, Iya. relasinya lebih hebat. Betul. Ini udah ada loh, gitu loh. Iya, Iya kan? masuk lah guys. Aduh, gimana sih? Kalau dalam karir kamu, Aleta, perjalanan hidup apa yang paling mengkhawatirkan diri kamu dan kamu merasa aku nggak bisa lewatin ini deh? Gitu. COVID ya kayaknya COVID ya. ya? COVID itu Ini kan belum vakum ya? tutup semua tempat, nggak boleh ada acara, wedding juga nggak boleh kan waktu itu. Apalagi wedding, pasar aja tutup. Iya. Itu gimana itu 1 tahun nggak ada income sama sekali tuh waktu itu, tiba-tiba jualan soto waktu itu tuh. Oh iya? Iya. Serius? Jualan soto aku waktu Siapa COVID. ini? Psikolog, kolaborasi DJ, wakil ketua PDJI sama dengan dodolan soto. Sumpah. Nanti gue. Diconcat. Alah lelakon ya apa? Berapa bulan tuh? Dari pertengahan COVID sampai akhir COVID pas klub udah mulai buka lagi. Klub buka masih jualan soto nggak? Masih. Wah, maaf Itu tadi. teman-temanku 10 orang nih, 3-nya jualan semua. Aku jual soto, ada temanku 1 Mas Okan namanya jualan bakso. Bener. Ape-ape terus isinya Iya. apa? Pecel Nora? Enggak ada. Oh, nggak ada. Terus Ya, apa lagi? ngasih jinggo 1 lagi. Itu Kita dagang. gara-gara COVID ya. Gara-gara COVID itu. Karena pada waktu itu kan masih kuliah kan, terus dirantau. Nah, karena aku nge-DJ itu orang tua aku nge-cut off sebagian besar biaya hidup tuh waktu itu, kayak
ya udah kamu udah mampu kan nge-DJ kan, ya udah coba sana gitu. Aku ngeiyain kan pada waktu itu. Ya akhirnya daripada aku harus ngomong Ma, Pak, nggak ada duit nih gitu, nggak bisa konsisten sama omongan aku kan. Sebenarnya mereka mau bantu, Ya, tapi ya aku walaupun kita lagi nggak ada duit beneran. iya, ya udah. Minum dulu, Dek. Oh iya siap, terima kasih. Seru ya. Aku mau seruput juga deh. Jualan soto, tapi sampai sekarang masih nggak sih? Udah enggak. Kenapa? Padahal mesti soto kamu nggak enak. Mesti enak. sorry sengaja. Maksudnya nggak sengaja. Tapi kok kenapa berhenti? Padahal itu salah satu penghasilan yang menyelamatkan kamu dengan. Karena waktu udah balik nge-DJ lagi, akhirnya nggak bangun pagi kan, abis nge-DJ subuh-subuh ke pasar lanjut dagang. Belajar sendiri? Iya dong. Belajar sendiri, maintain sendiri, jualan sendiri, capek sendiri. Capek sendiri. Oke. Duit nikmatin sendiri juga dong. Amin. Tapi imbas apa yang kamu dapat di COVID dulu sih, Dek? COVID selain job ya nggak ada, job. itu aku sakit 3 kali. COVID tuh 3 varian tuh, 3-tiganya kena tuh aku. Sedih banget sih, dan kan aku rantau juga, orang tua aku kan di Padang ya. Berarti sendiri kamu di sini? Sendiri. Aduh, melas. Sedih banget waktu COVID tuh aku, ya ampun, udah sakit 3 kali, gak ada job, jualan soto, coba gimana ceritanya Jualan soto diluk meneh. Kayak gitu, udah gak bisa pulang juga kan. Tapi yang aku pertanyakan tuh satu, Dek Aleta. Kenapa harus soto? Aku suka bikin soto. Hah? Yang makanan yang paling enak aku bikin tuh aku rasa soto. Makanan paling enak kamu bikin, berarti kamu selain soto nggak enak? Menurutku nggak best lah gitu. Oke. Berarti kapan-kapan aku harus ngerasain sotonya. Wah, aku masakin tim sini soto kali ya. Mau Habis itu nggak? food vlogger. Oh, Ya toh? malah review Cocok apa soto. iki? Nih malah buka Dodolan meneh kok soto nih. Oh, buka meneh, Bay. Kalau buat kamu sendiri, arti bahagia menurut versi Aleta itu apa sih? Bahagia itu tenang sih menurut aku. Tenang, ya? Nggak nyari masalah sama orang, nggak bikin masalah buat diri sendiri. Nggak harus diterima orang tuh nggak harus juga gitu. Ketika itu semua bisa dilakuin, aku udah cukup ngerasa bahagia sih, asal nggak ada yang senggol, bacok sih kalau itu. Tapi pernah nggak kamu lewati fase di mana kamu tuh nyon sewu ya, leh-leh luweh, tidak mau tahu, tapi masih ada orang yang julid? Pasti Iya ada kan? sih, pernah sih. Iya, berarti itu seperti cobaan mental gitu ya? Iya, itu apalagi support system jauh juga kan, keluarga jauh, teman-teman doang sih yang ada di sini, dan nggak semua orang bisa kita share sharing, juga bener, kan. bener. Itu pernah kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi pernah nggak kamu merasa sendiri dan ngapain sih gue sampai sini gitu? Pastilah, ngapain sih kamu masih di Jogja kayak gitu, coba pernah kenapa gitu. nggak pengen balik ke sana terus Iya. jadi DJ hebat di sana, Iya, bikin kerjaan di sana gitu? Aku sih ngerasa ketika Tuhan masih ngasih aku rezeki di sini, aku masih ada tempat di Jogja gitu. Oke. Tapi kalau kamu disuruh milih 2 tahun lagi lah, dengan kondisi apa yang kamu goalsnya tuh sedikit tercapai tapi belum penuh, pengen di Jogja apa pulang deket orang tua? Pulang sih. Pulang. Tetap orang tua sih, Iya, karena kan iya. mereka menua juga, kita Betul, juga, betul. begitu. Iya, apalagi anak cewek ya. Iya. Pasti sayang banget sama papa mama ya. Jadi mellow. Tapi komunikasi lancar sama beliau. Lancar, Semoga alhamdulillah. sehat lah beliau lah. Begitu. Tapi susah loh membawa diri emang kalau kita nggak paham. Untung aja orangnya kamu tuh nyon sewu atos. Iya, iya. Yang gue Ada terlalu. untungnya ya kayak gitu ya. Ini terpaksa saya ngomong kayak gini. boleh. Tapi emang bener loh, wanita yang terlalu lembek dan smoothly bahkan ikut arus tuh ya kayak gitulah. Ya walaupun ada statement kita harus mencoba dan mencoba, tapi kita nggak punya fundamental untuk solusi sama aja. Iya, harus ada batas sih. Kalau aku boleh bilang juga Aleta ya, kamu menikmati nggak sih pekerjaan kamu, sosialisasi kamu, terus dengan progres kamu yang semakin positif. Sekarang tuh kamu menikmati nggak? Menikmati, tapi bagi aku ini belum cukup gitu. Apa yang menjadi kamu belum cukup?
Perubahannya belum signifikan sih untuk aku gitu. Tapi aku menikmati sih meskipun skema hidupnya lagi begini, skema lagunya, crowdnya, tamunya lagi pada begitu, ya nikmatin aja lah gitu. Tapi kamu nggak punya asumsi untuk membuat satu pekerjaan atau bisnis lain selain itu? Kan udah soto. Bukan. Soto mana? Enggak. Aku Enggak, pengen itu aja. Kalau udah selesai di Jogja, misalnya aku mau S2 juga kan. Kok balik lagi? Tetap lanjutin Tapi menutup pendidikan. kemungkinan nggak sih kalau kamu lanjut S2 kamu tetap DJ atau benar-benar vakum atau cuman mau ngajar aja? Enggak sih, selama goalsku belum tercapai, aku nggak akan berhenti sih. Gitu. Terus tiba-tiba kamu tuh semakin, insya Allah, amin, semakin hebat, semakin terkenal, tapi DWP hilang. Iya coba aku mau perform nanti. Pertanyaannya tuh loh. Lo iya nggak bener? DWP hilang. Lo kan dulu kemarin sempat pengennya kan? DWP iya Bener juga kan? sih. Kemarin kan sempat kan gara-gara itu. Ya, yang lebih besar ada Tomorrowland. Nek Ya, Tomorrowland amin. hilang juga nggak Orang tahu. ini proyeksi internasional soalnya orang. Iya makanya aku kan kadang-kadang bener sih. Kamu punya goals kayak gitu tuh aku seneng. Yang perform di DWP itu orang-orang terpilih juga Iya, lah ya. betul. Dan itu sebenarnya kan mungkin perkumpulan partinya orang Indonesia yang berkaya Tomorrowland gitu ya, Leta ya. Betul. Gitu. Tapi di situ alirannya tuh sama nggak sih? Yang perform di situ tuh setiap DJ tuh? Sebenarnya beda sih karena panggungnya juga Itu satu. 24 jam enggak ya? Enggak. Cuma panggungnya biasanya ada banyak. Jadi tiap area panggung tuh beda-beda performer dan genre. Tapi bareng enggak? Kadang bareng kadang enggak. Oh, alah. Iya. Semoga DWP tetap terus berjalan, Iya, tolong eksistensi. DWP. Panggil aku. Ini ada DJ yang punya goals untuk perform di sana. Ya Allah. Sebelumnya aku terima kasih Aleta udah menyempatkan waktunya bercerita perjalanan kamu untuk meniti karir sampai di titik sekarang pastinya berat. Semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman juga bahwa ya selama kita mau berjuang berusaha tuh masih ada waktu untuk meraih. Betul ya kan? sekali. Makasih banget Aleta. Thank you banget semuanya Assalamualaikum. sudah diundang.